Halo sahabat Laksana, ketemu lagi bersama Laksana Bus dan Leklang tentunya. Oke, di malam hari ini di sekitar saya ini, belakang saya, sebelah kiri saya, ada unit yang pastinya sudah kalian nantikan kemunculannya ya toh. Kalau di sosmednya Laksana, di sosmed apapun itu kelihatan unit ini pada nanyain kapan keluarnya. Nah ini saat yang ditunggu-tunggu sudah datang. Apa itu? Tunas Muda menghadirkan 3 unit double decker. Ada yang dikasih nama Ano, ada yang dikasih nama Rubia, ada yang dikasih nama Panjalu. Kamu penasaran toh dalamnya seperti apa? Simak terus review kita melalui video ini, tapi pastinya nanti teman-teman harus merasakan sendiri perjalanannya bersama Tunas Muda dengan bodi double decker SR3 Ultimate ini. Yuk kita lihat lebih dekat. Oke, unit ini meskipun sasisnya dari Swedia, tapi liverinya teman-teman pasti sudah tahu ya. Kayak model-model matahari terbit, identik dengan negara mana. Ya. Nggak apa-apa, yang penting itu kan suatu kreasi yang menciptakan unit ini jadi kelihatan lebih hidup, dan pastinya kayaknya banyak yang suka deh ya. Nah, kita lihat dulu ini dari depan. Ini kasnya SR3 double decker. Ya kan, lampunya dengan lampunya SR3, tapi kalau double decker itu bumpernya seperti ini teman-teman. Ini ada fog lampnya, dan fog lamp ini pun dia akan bisa berubah warna. Kalau lampu low beam atau lampu rendah dia warnanya kuning, ketika nanti di high beam dia lampunya akan berubah menjadi putih gitu. Nah yang istimewa lagi di unit ini lampunya ini upgradean loh. Lampunya ini jauh lebih terang daripada lampu standar SR3 pada umumnya. Nah, memang unit ini di custom meskipun tampilannya biasa-biasa saja, tapi ada sesuatu hal yang unik. Salah satunya adalah lampu headlampnya ini. Kalian bisa lihat nggak? Ini nggak promosiin brand orang lain loh, tapi ini buktinya ini upgradean. Nah, teman-teman nanti kalau penasaran mau mereview, lihat aja, bisa diintip sendiri ya kan, lampunya jauh lebih terang karena unit ini seperti yang teman-teman tahu, perusahaan PO Bis ini biasanya identik dengan kecepatan ya kan? Nah, supaya dalam kecepatan yang biasanya nggak tahu nih, nanti kalau Tunas Muda ini jalannya seperti apa, apakah seperti saudaranya seperguruan ya kan atau enggak ya kan, tapi lampunya disiapkan dia lebih terang untuk menerangi jalanan malam di tol Trans Jawa. Yuk kita geser. Nah ini pintunya kanan nggak ada, pintu driver nggak ada, kalau pintu penumpang ada dong. Nah ini pintu penumpang, wah, dengan satu jok kenek, sana jok driver. Masih mempertahankan ciri khasnya SR3 double decker Ultimate dengan ornamen-ornamen seperti ini. Warnanya clearnya hitam legam. Kasnya, grupnya tentu sahabat Laksana ngerti lah ya, Tunas Muda ini grupnya apa. Grupnya Sudiro Tunggajaya, grupnya Agam Tunggajaya. Yang belakangan ini semuanya warnanya berkelir hitam. Nah ini salah satu ciri khas livery dari grup yang tadi saya sebutkan, Agam Tunggajaya dan Sudiro Tunggajaya. Ini ada ciri khasnya ini seperti ini. Nah tadi saya bilang kan, meskipun sasisnya Swedia, tapi liverinya ini kayak matahari terbit.
yang identik dengan negara beraksara seperti ini. Kamu tahu nggak artinya ini apa? Kalau nggak tahu coba googling. Kali aja ini yang bikin aksara juga salah gitu. Tapi kalian cari tahu aja. Ini artinya apa? Nah, di sini ada layan aduan, ya kan? Kalau kalian nanti naik bis ini, kru-krunya ugal-ugalan atau merasa kalian nggak nyaman dengan unit ini ada layanan aduan, lebih care untuk perjalanan Anda. Oke, kita geser lagi ke belakang. Nah, ini di sini pintu tengah untuk naik penumpang. Oke, nanti kita akan lihat ke dalam, tapi kita ulas dulu di bagian luarnya. Nah, ini ada stiker-stiker fasilitas, ada bagasi, ada hot and cold, berarti di dalam ada dispensernya, ada charger fast charging, dan ini hiburannya pakainya Android, apalagi di dalam itu ada AVOD-nya, ada audio video on demand, ada sleepernya. Oh, ini ada sleepernya. Reclining seat ada bagian atas, ada toilet, ada TV-nya ya, tentunya ada audionya dan pastinya AC-nya juga dingin. Oke, nah di sini ada apa nih? Di sini ada bagasi, tapi kok ada jendelanya? Ada apa di sini? Kenapa ini bagasi ada jendelanya? Kita lihat ya, kita buka. Loh, kok ada kursinya? Ada kursinya, ada pintunya lagi. Ada exhaust fan-nya juga. Nah, tempat ini menjadi smoking area ya, sahabat Laksana. Ini jadi smoking area dan kita desain kenapa dia bisa dibuka. Bisa dibuka supaya kalau nanti unitnya ketika berhenti di parkiran, di terminal, itu bisa dibersihkan, ya kan? Biasanya kan orang rokok, apalagi kalau di bis itu biasanya kan jorok ya. Puntung rokoknya asal dilempar, diinjek-injek, atau karena bergerak debunya dia nanti kocar-kacir di sini lah, supaya menjaga kabinnya ini tetap, kabin penumpangnya tetap seger udaranya. Ini kita desain smoking area memanfaatkan sebagian area bagasi dan kita bikin bisa dibuka, dan dibukanya hanya ketika bisnya berhenti, dan yang bisa buka siapa? Krunya, karena dari dalam ini nggak bisa dibuka gitu. Meskipun di sini kita juga sudah sediakan nih asbak, ada asbaknya gitu, mengantisipasi untuk hal kebersihan, dan ketika berhenti tentu saja sirkulasi udaranya bisa berganti dengan lancar. Nah, ini nggak bisa dibuka dari dalam, jadi hanya bisa dibuka dari luar, dan pastinya nanti akan dikunci oleh kru yang bertugas ketika berjalan. Nah, buat sahabat Laksana yang kalau di perjalanan sukanya ngerokok, kalau merokok jangan lupa ini nanti dibuka untuk membantu sirkulasi udara. Oke, nanti kita lihat dari dalam. Kita lihat lagi bagian luar. Di situ tadi ada ikonnya extra luggage, ekstra bagasi yang besar. Nah, ini bagasinya gede-gede ini. Oh, bagasinya gede-gede. Ya setara lah dengan bagasi bis-bis yang umum, yang bis-bis 12 meter. Situ bisa, sini juga masih ada. Nah, jadi nggak perlu khawatir. Bis ini meskipun nanti bawa penumpang banyak, barang-barangnya masih muat banyak juga. Oke. Ini kalau sebelah kiri, bagaimana sebelah kanan? Sebelah kanan ya kebalikannya sana, cuman bedanya yang sebelah kanan nggak ada smoking area. Adanya hanya bagasi. Bagasi lagi. Dan bagasi lagi. Nah, kalau yang sini buat penyimpanan aki. Ini penyimpanan aki, dan bagasinya ini masih ada lagi tembusannya bagian tengah sana. Jadi kenapa tadi ada tulisan extra luggage? Ya karena bagasinya ini benar-benar ekstra besar. Oke, kita lihat dulu ke bagian belakang. Oke, wah ini suaranya AC ini kenceng banget. Agak sini aja deh. Nah, kalau yang itu tadi AC-nya nyala, suaranya fan kipasnya AC itu kenceng banget. Nah, ini kita di belakang, ini sasisnya pakainya Volvo dan ini
penutup bagasi ini kita bikin terbelah ya kan. Jadi untuk akses maintenance mesin harian sendiri, untuk akses maintenance AC sendiri. Yuk kita sekarang geser ke bagian dalamnya aja, nggak usah lama-lama. Karena kalau bagian luar ya kurang lebih semua sama aja. Oke, sahabat Laksana, kita lihat bagian dalamnya. Tak nyalain dulu lampunya. Nah, ini ada jok kenek di sini, barcode driver. Dan kalau kayak teman-teman YouTuber, konten creator, FB Pro, TikTokers yang sukanya konten-konten di perjalanan, area ini luas banget. Meskipun sini cuma dikasih jok kenek satu, ya kan? Tapi area ini bisa buat duduk bersila kira-kira 5 orang kali ini di sebelahnya sopir dan kena ini. Saya tak kecilin dulu biar gak kena copyright. Oke, ini head unitnya Android, dia yang mengendalikan hiburan umum di dalam bis ini, ya kan. Meskipun kalau di sleeper ada hiburannya yang independen. Nah, dashboardnya nggak cuman luarnya yang warnanya hitam legam, dashboardnya aja ini juga permintaannya warnanya gelap. Plafonnya ini juga gelap, warnanya hitam, abu-abu gelap lebih tepatnya. Ini ada kabin sopir, kokpitnya yang nyaman dengan bangku premiumnya Laksana yang mentul-mentul tentunya. Ini sudah sasisnya premium ya toh. Double decker, sasisnya premium, joknya juga yang premium, kasnya Laksana yang mentul-mentul. Persnelengnya ada di sini ya kan. Ini unit ini dilengkapi dengan keamanan. Ini ada CCTV-nya. Bahkan saya aja masuk ke CCTV. Ya kan? Bisa lihat bagian depannya bis. Jadi bahkan bisa merekam kejadian-kejadian yang ada selama perjalanan ya kan. Kemudian ini belakangnya saya nih loh. Ini lehernya belakangnya saya aja direkam itu tuh. Nih, terus ini bagian tengah, pintu tengah. Ini mana ya? Ini atas dekat smoking area. Ini bagian penumpang depan atas. Ini bagian penumpang bagian belakang. Bahkan bagasinya pun dimonitor. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Kalau misalnya khawatir kehilangan barang, ini bagasi pun dimonitor. Unit ini juga dilengkapi dengan fitur keselamatan lain. Di sini ada tire pressure monitoring system. Ini ada tire pressure monitoring system, di mana pengemudi bisa mendeteksi kalau bannya kurang angin. Canggih loh. Ya, ini memang Tunas Muda ini berbeda dengan pendahulunya meskipun satu grup. Jadi konsepnya memang berbeda. Kemudian di sini ada yang namanya driver monitoring system. Nah, ini bisa diaktifkan. Nah, ini makanya ini saya nunjuk-nunjuk ini jari saya kelihatan di sana. Tuh. Jadi dia bisa mendeteksi kalau sopirnya ngantuk, sopirnya meleng, sopirnya teleponan, atau bahkan sopirnya merokok. Tapi kayaknya kalau ini ada sekatnya, mestinya sopirnya boleh merokok kali ya. Ini tempatnya seluas ini, jendilanya juga gede. Jadi mungkin ini drivernya fitur untuk driver merokok mungkin bisa dimatikan. Tapi ya nggak tahu kebijakannya perusahaan nanti bagaimana, apa memang driver ketika mengemudi tidak boleh merokok. Tapi yang pasti dia memonitor kalau misalnya sopir itu tidak konsentrasi ke depan. Jadi dia sopirnya ngantuk, meleng, nanti akan ada alarm yang memperingatkan driver. Itu ada buzzer alarmnya. Kemudian seperti tadi saya bilang, ini ada yang merekam perjalanan, kondisi di perjalanan, kondisi di depan. Nah, ini kameranya. Ini ada namanya dashcam. Ini dilengkapi dengan fitur-fitur keselamatan
dan fitur-fitur canggih lainnya. Nah, ini kontrol-kontrol lampu, kasnya Laksana semua dari sini. Ini kontrol untuk amplifier, untuk penguat audio. Kemudian di sini ada takograf dari Volvo-nya, dari sasisnya, yang dia bisa merekam bagaimana perilaku pengemudi selama perjalanan. Jadi ngegasnya gimana, ngerem mendadak berapa kali, kemudian konsumsi BBM bagaimana. Semua perilaku pengemudi itu bisa direkam dalam takograf ini. Jadi istilahnya kalau di pesawat itu ini black box-nya, nanti bisa merekam semua yang terjadi dalam unit ini, plus ini tadi dengan berbagai fitur keselamatan yang saya jelaskan di sini. Dan ini di bawah ini kontrolnya AC, teman-teman sudah tahu ini AC-nya dari mana ya. Oke, kita geser ke belakang. Yuk. Oke, kita masuk ke kabin lantai 1. Di mana kabin lantai 1 ini isinya sleeper, saudara-saudara. Ada 6 sleeper, 3 di kanan, 3 di kiri, 3 di kanan. Karena kebalik, saya aja dia belakang. Ini kan kanannya bis, ini kirinya bis. Nah, ini sleepernya ini semuanya pakai electric recliner. Tuh, yang di depan ini pakai TV besar. Kita geser ke bagian tengah. Nah, ini ada ornamen-ornamennya seperti ini yang bisa mengesankan lebih mewah. Nah, kalian jangan heran ya kalau double decker, terutama kalau teman-teman ya sedang naik bis, mesti udah tahu kalau double decker itu umumnya sleepernya memanfaatkan area mati di atas roda depan gitu. Maka di area sini ini lebih tinggi, dan di sini ini ada tangki solarnya gitu. Oke, kita ke tengah. Kita coba duduk di tengah sini. Nah, di tengah ini, wah, ini sleepernya bener-bener luas ini, karena ini menggunakan jok grand, bukan grand nano, tapi ini namanya grand switch ya. Kalau Laksana itu kan namanya switch class kalau sleepernya. Nah, kalau yang pakai ukurannya besar itu namanya grand switch. Nah, di sini avotnya lebih kecil karena dia ada partisi yang menjorok ke belakang seperti ini, beda dengan yang di depan. Karena yang di depan full mentok ke depan, maka diberi fasilitas monitornya yang besar juga. Nah, ini ada electric recliner nih. Jadi kalau mau merebahkan tempat duduknya itu pakainya ini tuh. Oh. Nah, ini saya duduk pun posisinya masih tinggi. Nah, memang permintaan dari owner bis ini dia dibikin ininya terbuka, tapi ini tetap ada kaca. Nah, privasinya gimana? Pakainya kordennya tebel. Ini tipe yang blackout. Oh. Wah, ini kabinnya luas sekali, teman-teman. Nah, ini ada cup holdernya, ya. USB charger ada di louver AC. Nah, kemudian di unit ini ada tombol untuk pemanggil pramugari, dan tombol pemanggil pramugari atau pemanggil kru itu ada di setiap louver ini. Jadi di dekatnya USB charger, kemudian ini ada lampu baca ini. Teman ya, ini saklar lampu baca. Di tengah ini ada yang warnanya merah. Ini kalau saya pencet di depan bunyi. Nah, dan nanti krunya akan tahu lantai mana yang memanggil kru, yang membutuhkan bantuan dari kru atau pramugari. Ini saya pencet bunyi. Nanti kalau saya ke atas, saya pencet juga akan bunyi. Nanti memberi informasi kepada kru bahwa ada penumpang yang membutuhkan bantuan, entah bikinin kopi, entah buangin sampah, atau mau turun di mana gitu kan, atau mau nanya rumah makannya masih jauh apa enggak. Nah, yuk, sekarang kita geser ke belakang lagi yuk. Sebelum geser ke belakang, di sini ada kompartemen-kompartemen di bawahnya sleeper yang 4 sleeper yang ada di belakang.
Ini ada kompartemen-kompartemennya. Ini bahkan mungkin bisa buat bubuk mbak-mbak pramugari atau buat bubuk sopir cadangan juga bisa. Nah, ini yang lain kurang lebih sama. Itu Pak sopirnya lagi mempersiapkan mau jalan. Kita lihat toiletnya. Ini ada toilet, di sini ada mini pantry, di sini ada dispensernya. Toiletnya ini menghindari orang yang kebelet tak tertahankan. Dia klosetnya dihilangkan teman-teman. Gitu. Dia klosetnya dihilangkan. Jadi bener-bener kalian kalau pipis ya nggak ketemu kloset, kencing aja. Kalau cewek ya jongkok aja. Nyiramnya yaitu kan ada flushernya, ada penyiramnya, ada bidetnya, juga ada bak airnya. Itu ada cerminnya juga. Dan ini ada dispensernya. Dan di sini teman-teman, di sini ada seat khusus untuk pramugari. Nah, jadi nanti pramugarinya, katanya Pak bosnya itu, pramugarinya nanti selama perjalanan disuruh standby di sini. Jadi sahabat Laksana yang naik Tunas Muda pengen bikin kopi, nggak perlu bikin kopi sendiri, bisa nanti minta bantuan mbak-mbak pramugari atau kru yang bertugas di sini, entah pramugari entah pramugara, ya kan? Itu nanti untuk akan bikinkan minuman buat temen-temen sahabat Laksana atau penggemarnya Tunas Muda, pelanggannya Tunas Muda dan Sudiro Tunggajaya yang beralih ke unit premium double decker ini. Nah, ini semuanya dilayani oleh pramugari. Utamakan keramahan dan layanan prima. Nah, ini ketika pramugarinya tidak bertugas, ini bisa dilipat. Jadi kita penumpang naik turun dengan bebas. Oke, sekarang buat kamu yang suka merokok, kita tadi udah lihat dari luar kan, sekarang kita lihat dari dalam. Nah, karena dia memanfaatkan area bagasi yang ada di atas roda belakang, maka setelah kita naik tangga ini, kita buka, kita perlu sedikit turun. Kita lipatnya dulu. Masuknya gampang kok. Nah. Oke, nah ini orang setinggi saya 180 ini bisa berdiri tegak, dan saya masih pakai topi. Ini aja saya masih ada jedanya segini nih, tuh. Ini berdiri tegak nih, setinggi saya ini. Gitu. Nah, tempat merokok ini memang dibuat untuk memfasilitasi para perokok supaya kalau perjalanan jauh tetap bisa menuntaskan hajat kebutuhannya untuk merokok. Dan di sini kita bisa lihat bagian luar nih, karena ini ada kaca, bisa kalau berdiri bisa tetap lihat pemandangan, ya kan. Duduk juga bisa, ya kan. Itu ada pemandangan di bawah. Jangan lupa kalau merokok ininya dibuka supaya meskipun sini ada exhaust fan-nya, supaya asap rokokmu segera tersedot keluar. Dan di sini juga ada asbaknya ya sahabat Laksana. Ini ada asbaknya buat membuang abunya, buat buang puntung rokoknya gitu kan. Seperti itu. Nah, kenapa dibikin seperti ini ya? Supaya kamu kalau ngerokok cukup sebatang, gantian sama yang lain. Dan ingat, sini mas, sini mas. Merokok tidak baik untuk kesehatan. Segera kembali ke bangkumu dan nikmati perjalanan. Yuk kita lihat ke bagian atas. Oke. Memang kalau naik bis itu paling enak itu ada semestinya menikmati perjalanan. Nah, di atas ini ada apa teman-teman? Di atas ini ada bangku eksekutif dengan double leg rest. Tak buka pasti itu. Nah, ada bantalnya, bisa disetel. Terus wah, bangkunya super eksekutif, besar sekali. Kalau teman-teman yang suka naik bis pasti udah tahu ini bangkunya asalnya dari mana, saya nggak perlu nyebutin ya. Nah, ini nyaman sekali, bantalnya bisa disetel sesuai dengan ketinggian kamu. Enaknya nyamannya bagaimana ya kan.
Ini kalau yang bawah tadi reclinernya elektrik, kalau yang ini manual. Nah, tapi dia pakai double leg rest. Kamu suka pakai leg rest yang seperti ini atau pakai dua-duanya begini? Nah, atau mungkin kamu lebih dengan leg rest yang ada di lantai ini sudah cukup. Kamu suka yang style bagaimana, ya kan? Tinggal sesuaikan aja. Dan nih teman-teman, sekali lagi saya bilang, ini saya tingginya 180, ini masih ada selah dengan bagian depannya, jadi jaraknya ini longgar-longgar sekali. Jadi memang katanya ownernya, tentu kalau teman-teman Bismania tahu dong ownernya siapa ya. Menurut Mas Agus, memang tunas muda itu disetting untuk kelas yang premium, lebih naik kelas daripada yang brand Sudiro Tunggajaya. Oke, kemudian kita lihat ke bagian depan. Di bagian depan ini ada TV-nya. Nah, ini TV-nya ini satu untuk bersama ya teman-teman ya. Nah, ini bisa dilipat juga, bisa dilipat. Kalau pengen lihat pemandangan jalan ya, ini tinggal ini dilipat. Itu ada sun visor-nya. Kalau malam bisa dibuka. Kalau yang duduk di depan kepanasan atau silau, kalau kepanasan mungkin enggak ya. Jadi kaca depannya Laksana itu untuk double decker ataupun double glass. Ini kaca yang depan ini sudah gelapnya sekitar 60% gitu. Jadi tetap teduh temaram. Nah, ini ada sun visornya kanan kiri. Jadi kalau misalnya pas jalan kok menghadap matahari, entah matahari terbit, entah matahari terbenam, biasanya kan tetap silau. Nah, yang di depan ini bisa diakomodir dengan adanya sun visor ini, baik sebelah kanan maupun kiri. Dan di atas ini ada USB charger juga itu. Ini sama, ini juga pakai double leg rest. Wah, bahkan yang depan ini wah jaraknya bener-bener luar biasa. Dan kasnya double decker Laksana itu dashboardnya sudah lumayan tinggi itu untuk alasan safety. Nah, namun demikian ini dari tunas muda ditambahkan fitur safety lagi itu. Jadi buat pegangan, misalnya bawa anak-anak gitu kan, nah bisa pegangan di sini ya kan. Itu. Atau kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak terjadi sesuatu yang fatal. Jadi memang Laksana seperti slogannya yang sering disebutkan, commitment to safety, safety matters ya kan. Keamanan itu, keselamatan itu penting. Dan unit ini juga dilengkapi dengan safety belt tentunya. Nah, jangan lupa teman-teman kalau selama perjalanan safety beltnya dipakai. Itu ada safety beltnya. Yang ini masih ketutupan karena masih plastikan. Ini ada nih. Ini ada safety beltnya ya. Yuk kita geser ke belakang. Nah, selain saya yang mengingatkan, di sini pun juga ada peringatannya. Untuk mengingatkan teman-teman selalu gunakan sabuk keselamatan. Bahkan ownernya tunas muda ini peduli untuk keselamatan Anda, juga peduli kenyamanan Anda ya kan. Jadi pastikan Anda juga bisa menjaga kebersihan, keamanan di unit ini, dan itu nanti yang menunjang kenyamanan perjalanan untuk semuanya. Oke, kita geser lagi ke belakang. Nah, kalau tadi TV-nya yang di depan kan satu untuk barengan yang di sana. Nah, yang di belakang ini, tengah ini, di atasnya trap tangga ini juga ada TV monitor lagi untuk hiburan untuk penumpang yang duduknya mulai dari tangga tengah ini ke belakang. Itu. Kemudian di sini ini tadi smoking area, ya kan? Ini ada tempat entah nanti bisa buat naruh barang, bisa juga buat nanti mungkin kalau operatornya mau nambahin jadi coffee maker dan lain sebagainya. Ini bisa. Dan area tempat duduk di belakangnya ini pun jaraknya sama, tetap pakai double leg rest. Jaraknya pun seimbang dengan yang bagian-bagian lain. Oke, kemudian di belakang sini kita ada yang namanya kandang macan atau tempat istirahat sopir atau tempat istirahatnya kru selama perjalanan. Nah,
kaget banget. Ini ada CCTV-nya yang mantau situasi di dalam bis ya kan. Kemudian kandang macan ini pun juga enak sahabat Laksana, karena kanan kirinya kaca. Nah, jadi kayaknya meskipun dari depan tadi bersekat penuh ya kan, tapi kanan kirinya krunya kalau tiduran di sini pun dia masih bisa lihat jalanan kalau misalnya belum ngantuk ya kan, atau sudah habis tidur tapi belum waktunya gantian nyetir, masih bisa beraktivitas di sini, bisa lihat situasi jalanan. Dan di sini pun juga ada louver AC-nya, jadi pastinya tetap nyaman untuk kru yang beristirahat sewaktu tidak bertugas. Oke, gitu. Kemudian ini di kabin atas ini juga ada bagasi kabin atau bagasi plafon ya sahabat Laksana. Ini untuk menyimpan tas-tas kecil Anda, barang-barang kecil Anda. Tapi ingat, kalau nanti mau turun jangan sampai ketinggalan, nanti merepotkan krunya ya kan. Dia di sini juga ada colokan 220 volt. Jadi misalnya teman-teman rebutan nih sama tetangganya penumpangnya, ini kan ada USB chargernya, ada tipe A, tipe C, dan ini juga sudah fast charging. Ini ada tombol untuk lampu, dan yang di tengah ini juga ada tombol pemanggil. Di sini nggak bunyi, nggak kedengeran bunyinya, tapi kru di bawah pasti denger. Oh, ada yang manggil di lantai atas. Itu. Di sini ada colokan USB charger lagi. Karena biasanya ini bangku sini ini selain nomor biasanya ada colokan 220, tapi nampaknya ini juga sama dibikin A dan C. Itu. Jadi jangan khawatir buat kamu yang sukanya di perjalanan nggak peduli sama kanan kiri, tapi pedulinya sama HP kamu ya kan. Kalau dayanya lemah, colokannya ada banyak di sini. Ada di jok, ada di louver AC, ada juga cadangannya di situ. Karena everybody needs power ya. Oke, mungkin cukup segitu review kita tentang unit Tunas Muda. Nantikan Laksana dengan review-review produk-produk yang unik-unik lagi. Tetap stay tune di channel Laksana Bus, baik di YouTube, di Instagram, TikTok maupun Facebook. Drop komen kamu, bagaimana pendapat Anda tentang unit-unit yang baru saja kita review ini. Oke, terima kasih telah menyimak. Laksanakan.